Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di acara yang spesial di bulan Ramadan, yaitu Kurma Kultum bersama Ustadz Kohar. Live langsung dari Sukabumi, Indonesia. Ustadz Kohar, bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Bagaimana situasi terkini di Sukabumi, khususnya di saat pandemi seperti ini Ustadz? Ya, Sukabumi cukup menjadi sorotan Ya, setelah salah satu institusi banyak terkena wabah, ya ya, terkonfirmasi positif. Namun di masyarakat, insya Allah sampai detik ini tidak ada yang wafat karena virus. Mudah-mudahan semuanya seterusnya Allah lindungi, insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah di Sukabumi khususnya dan di Indonesia sehat selalu semuanya ya. Jadi gini Ustadz, Amin, amin. kebetulan nih teman-teman saya di Instagram, di sosial media yang rata-rata anak muda banyak yang mengajukan pertanyaan seputar Ramadan Ustadz. Mungkin bisa Baik, sharing bersama Ustadz Kohar, bisa dijelaskan lebih detailnya bagaimana gitu Ustadz. Untuk episode kali ini mungkin ya, episode pertama dulu nih teman-teman. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kalau kalian ada pertanyaan juga bisa tulis di kolom komentar langsung, oke? Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama Ustadz. Dari Danderi, dari baik, Sukabumi, baik. alumni Hato juga, teman seangkatan saya. Nah, untuk di saat bulan puasa, apa hukumnya kumur-kumur Ustadz? Apakah membatalkan, makruh, atau seperti apa Ustadz? Baik. Ya, kumur-kumur itu hukumnya makruh. Ya, Kecuali memang kalau ada asbab syar'i yang mengharuskan kita berkumur. ya, Misal ketika kita diperiksa gigi. Nah, di situ harus berkumur. Kalau tidak ya, berkumur malah obat yang ada lagi diobatin bisa termakan. Maka jadi di situ berkumur bisa jadi sesuatu yang sunnah. ya, Akan tetapi kalau berkumur tanpa ada asbab lain, tanpa ya. apa kepentingan lain, itu hukumnya makruh, maka sebaiknya dihindari. Oh, dihindari ya. Kalaupun mulut kita bau, ya kita sudah sangat paham bahwa baunya itu lebih wangi Ya, daripada minyak kastor. betul. Bagi teman-teman yang ya di saat bulan puasa siang-siang nih mungkin tidak tahan buayahnya, ditahan dulu teman-teman sampai buka puasa. Dan nggak akan lama, nggak akan berasa asal kita melakukan hal yang positif. Insya Allah semua akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Ustaz. Amin, amin. Ya. Terima kasih Ustaz untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua mungkin ini tidak disebutkan, tapi kalau ngelihat nih di Jerman tuh kan terdapat berbagai macam Muslim dari berbagai belahan dunia begitu. Nah, ada temennya teman saya itu melihat dia puasa tapi dia merokok. Hukumnya seperti apa itu Ustaz? Merokok di saat puasa. Ini bahkan kebanyakan ulama merokok ini bisa membatalkan puasa Ya, karena asap yang terkandung ini adalah materi sama saja dengan makanan yang lain terkonsumsi kalau melewati tenggorokan kita ya bisa membatalkan puasa. ya. Ya, bisa membatalkan puasa. Jadi keihtiyatan, kehati-hatian kita sebaiknya dihindari. Tidak merokok saat bulan Ramadan. Ya. Karena kalau ketidakhati-hatian bisa membatalkan puasa. Oh, seperti itu Ustaz. Begitu. Jadi lebih baik jangan rokok dulu di saat bulan puasa, bukan di saat bulan puasa, di saat sedang berpuasa. Kalau udah buka mah ya silahkan aja masing-masing bebas. Iya, betul, Begitu. betul. Nah, untuk terima kasih Ustadz untuk pertanyaan jawaban untuk nomor kedua. Sekarang untuk pertanyaan ketiga agak panjang nih dari Mas Bro Mas Miftah. Mengenai zakat fitrah, lebih utama kita memberikan zakat fitrah ini kepada orang miskin yang ada di Indonesia atau di Afrika atau lebih baik kepada student Indonesia yang terkena dampak virus corona sehingga kehilangan pekerjaannya. Begitu Ustadz. Jazakallah khair dari Muhammad Hmm, Rosyad. baik. Ya, idealnya untuk berzakat ini kan belum berubah.
Kemudian yang kedua sesuai dengan asnaf. Asnaf ini sudah jelas. Dzul Qurba ini orang yang terdekat. Ya asnaf, sesuai asnaf ya juga terdekat. Nah bagaimana dengan situasi tadi? Maka yang dianggap lebih dekat sebagai anggota keluarganya itu adalah orang-orang di sekitar teman-temannya. Nah kemudian dari perspektif asnaf jelas bahwa student pelajar ini adalah Ibnu Sabil yang mereka sedang mencari rahmat dan ridha Allah, mencari ilmu Allah. Maka mereka sangat layak untuk diprioritaskan dalam hal menerima zakat dan kita. Iya. Maka utamakan itu saja insya Allah. Begitu. Jadi kalau misalkan ada teman saya sedang membutuhkan kehilangan pekerjaan, terus saya ingin bayar zakat, berarti saya boleh ya kalau bayar zakat ke teman saya sendiri gitu ya. Jadi saling membantu orang terdekat dulu teman-teman, kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan keempat nih dari Hikam, alumni Hatoy, siswanya Ustadz Kohar dulu nih, 4 tahun 5 tahun yang lalu kira-kira. Bagaimana Ustadz buka puasa yang baik dan benar sesuai dengan syariat? Atau ya mungkin yang hal-hal sesuatu yang dianjurkan saat sebelum buka puasa atau saat buka puasa Ustadz? Ya, yang pertama bukanya pada saat waktu buka. Ya. Pasti. Ya, ini maghrib ya. Pada saat matahari terbenam. Ya. Kemudian sunnah untuk menyegerakan. Pada saat sudah tiba waktu buka, segeralah buka. Ya. Kemudian disunahkan untuk berdoa dan memperbanyak doa karena waktu itu waktu yang sangat tepat, waktu ijabahnya doa-doa kita. Kemudian yang berikutnya adalah disunahkan untuk mengawali dengan konsumsi yang manis seperti kurma. Nabi mensunahkan karena itu ternyata setelah diteliti oleh medis bisa memberikan dampak yang sangat positif terhadap pencernaan. Ya. Tentu kita buka seperlunya, sewajarnya, tidak berlebihan. Innallaha la yuhibbul musyrikin. Allah tidak suka dan tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Ya. Cukup berbuka sepenuhnya, seperlunya, sepantasnya. Dalam perut kita masih ada ruang untuk bernapas, untuk air. Nah, kemudian juga buka tidak menghambat amalia ibadah kita di malam hari. Ya, betul. Karena ada keutamaan yang sangat luar biasa pada saat kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Betul. Nabi bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa yang senantiasa berdiri memakmurkan malam-malam di bulan Ramadan, tentu Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan sekarang. Masya Allah. Amin ya Allah, amin insya Allah. Jadi begitu buat Hikam, mungkin dengar video ini, itulah yang harus dilakukan. Teman-teman juga lakukan hal positif, perbanyak tadarus, zikir, dan beramal soleh. Ya insya Allah puasa kalian akan diterima Allah, insya Allah. Nah, untuk pertanyaan terakhir Ustadz dari saya sendiri, apa yang harus dilakukan di saat tidak sempat atau lupa membayar puasa tahun sebelumnya, sedangkan puasa tahun ini sudah berjalan? Yang pertama tentu kita melakukan pertobatan, karena khawatir kita termasuk yang lalai. Ya. Ada kesempatan kita tidak menunaikan. Berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, tunaikan kewajiban saat ini yang sedang kita jalani. Ya. Dan kemudian setelah Ramadan lewat, maka kita ganti semua utang-utang yang pernah kita tinggalkan. Insya Allah dengan niat, komitmen, dan ikhtiar kita, Allah berkah insya Allah. Insya Allah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian yang masih punya hutang, ayo jangan lupa. Nanti kalau Ramadan tahun ini selesai, ditambahin lagi yang belum dibayar hutangnya, oke? Kalau bisa Ramadan ini jangan ngutang lagi ya Ustadz ya. Nambah-nambahin. Beban lagi kalian. Mungkin cukup sekian untuk di episode pertama Ustadz. Terima kasih atas pencerahannya, sharing-sharingnya. Mungkin bagi kalian yang punya pertanyaan atau penasaran dengan suatu jawaban yang tidak dapat terungkap, bisa kalian tulis di kolom komentar. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Bisa cek juga sosial medianya Ustadz Kohar, karena di sana beliau
banyak memberikan informasi-informasi seputar segalanya Ustadz ya. Insya Allah. Insya Allah. Ya mungkin cukup sekian di episode pertama kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.